Yang kayak suara tadi tuh. Pokoknya penting serentak. Yang Nek kan nek. Tong 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 gitu dah. Dua kali kok. Ini lah yang nah. ya itu. Salah nanti di anu Iya, masuk. bisa pengantin suara. Tidak ada suaranya. Sekarang kita masih menyaksikan kebersihan dari pihak wanita seperti yang ayo kita tepuk tangan supaya dia sedikit. Ya, sudah masuk.
Senyum. Oke, lihat ke kamera yang kuning, senyum. Sebentar. Oke, sekali lagi 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Gaya bebas. Senyum dulu, senyum. Oke. Oke, 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, sekali lagi 1, 2. Kasih gaya bebas. Gini. Ya. Saya pasang gaya. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan. Mana ki yang Dari tadi? mereka nanti yang mereka Iya. keluar lagi kan. Enggak usah jongkok. Tenang. Berdiri aja kalau mau. Ya sudah. Berdiri aja nih. Lihat kamera yang kuning nih. Lagi. Tahan. Oke, 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Kasih gaya bebas boleh. 1, 2. Oke. Apa dipakai Sebelum kita melanjutkan adat kita menyerahkan semuanya kepada penyelenggaraan Tuhan. Untuk itu saya akan mimpin dengan gaya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, syukur kami sampaikan kepadamu karena kemarin kami telah melaksanakan adat bekali dengan baik. Dan hari ini kami akan melaksanakan adat besar antara Moses Gabriel Timisela dengan Adelia Monica. Berkatilah proses adat ini supaya berlangsung lancar. Berkatilah juga barang-barang adat ini dengan air berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan barang-barang adat ditaruh di depan sini. Khusus kami mohon engkau hadir di ruangan ini, di tempat ini, menyaksikan niat baik kami untuk mempersatukan kedua anak kami. Dan sekarang di hadapan kami terbentang barang-barang adat. Untuk itu kami mohon engkau memberkati barang-barang ini menjadi pengingat bagi mereka berdua bahwa semua pernikahan ini melalui proses dari keluarga kedua belah pihak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aduh. Selanjutnya kita sampai ke acara pemasangan usut. Mungkin kedua mempelai bisa dipersilakan duduk saja atau berdiri. Berdiri yang paling praktis ya. Oh ya, disimpan barangnya dulu. Pasal belah pihak antara Moses dengan Adelia, antara keluarga besar Moses dengan keluarga besar Adelia. Kita diikat dalam satu kesatuan keluarga besar, dan ini merupakan lambang kesatuan bukan saja antara Moses dengan Adelia, tetapi juga antara kedua keluarga besar ini. Kita doakan keselamatan dan kelangsungan keluarga mereka berdua. Kepada pihak keluarga mempelai pria dipersilakan masuk untuk menerima usut. Kepada keluarga yang di dalam ini supaya kalau tidak berkepentingan mungkin di luar saja supaya tempat tidak terlalu penuh. Terima kasih. Kalau ada yang bisa bantu pasang usut supaya bisa proses cepat, siapa yang bisa bantu selain mereka berdua? Yang sudah diikat dipersilakan untuk mengambil tempat kembali di luar. Masuk yang keluarga yang mau dipasang masuk.
Dibantu siapa bisa ikat pasang usut supaya cepat. Bagi yang sudah diikat pasang usut, dimohon kesediaannya untuk mengambil tempat di luar karena ruangan sangat terbatas. Maju dulu ibu-ibu yang keluarga laki-laki. Kanan. Udah sabar mau pasangkan kamu. Saja aja. Kalau ada yang bantu untuk pasang usut untuk keluarga mempelai wanita, dipersilakan bisa di luar juga. Siapa yang bisa bantu pasang usut di luar juga? Mau juga Bu? Sini. Oh iya, 1, 2, 3. Wih cantik ya. Pertama ini. Banyak sahabat bro. Kalau bisa jangan dilepas-lepas ibu ya. Itu ibu untuk belajar. Cendera mata jangan dilepas-lepas. Yang sudah dimohon untuk mengambil tempat di luar supaya tidak oksigen kita bisa, supaya oksigen di dalam ruangan ini tidak habis. Joko juga hatinya. Pasti tidak apa. Joko juga hati ki. Itu harmon. Belum. Nih, ikat lagi. Nenek. Makanya cepat nyusul. Sekarang biar kamu tahu pusitanya di luar aja lagi. Yang lain di luar aja. Mereka dua sudah gak? Yang di luar lagi tuh. Ya di luar lagi. Sapunya sudah ada. Kami apa ya? Pasang keluar. Coba tes. Satu-satu. Yang Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dari Moses bersama dengan Bapak berbantu di Sama mana? kemudian petugas untuk petugas Besave dimohon untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Petugas Besave supaya mengambil tempat. Maupun sahabat. Tante nanti khusus urus nanti. Nggak tahu. Cara kalian melakukan tugas perempuan. Belum pasang Ya dulu yang bawah. Kepada petugas Besave dan pelengkapannya supaya disiapkan, kita akan melaksanakan acara adat Besave.
Siapa yang bertanggung jawab silakan. Petugasnya, petugas pesawat. Petugas pesawat. Untuk ngikat itu biar yang nyerahkan kepada yang lain aja. Serahkan kepada yang lain aja, silakan. Bisa ini. Kalau gagal macet pakai ini. Iya, iya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, besape adalah suap menyuap. Yang laki menyuapi yang perempuan menyuapi laki. Lambang kebersamaan, saling memberi dan menerima. Di dalam urutannya ini dihitung 2 kali 8 berarti ada 16 kali menyuap. Jadi yang laki menyuap yang perempuan nanti, kemudian yang perempuan menyuapi yang laki. Itulah arti daripada besape itu sendiri. Dipersilakan kepada petugas. Tidak apa-apa, biar aja. Siapa tahu mau foto? Enggak. Mau lihat aja. Ini gimana nih? Ambil sendiri atau disuapin? Diangkat dong. Mana bisa jongkok mereka? Diangkat mampannya supaya tangan mereka bisa sampai. Ya gitu. Yang laki-laki duluan nyuap kepada perempuan, baru yang perempuan nyuapi yang laki. Dipersilakan. Cuci tangan juga tidak apa-apa. Iya, gong. Sekarang yang perempuan nyuapi yang laki sambil makan. Lagi yang laki-laki nyuapi yang perempuan sampai 8 kali. Sampai habis. Ini ayamnya tuh ya, ayam yang kemarin buat adat itu. Jadi itu display untuk dipakai untuk acara ini. Ini hitungan 2 kali 8 berarti 16 kali suap. Sampai kenyang. Pelan-pelan.
Sudah selesai, sekarang saling memberi minum. Terima kasih, tepuk tangan. Ada tisu situ tadi. Tisu ini. Pegang aja sudah. Sekarang kasih sirih. Sirih merupakan kebiasaan orang Dayak. Itu hanya syarat saja, jangan dimakan kalau tidak biasa. Ya sudah cukup ya. Kemudian ya sekarang yang perempuan kasih sirih juga kepada laki-laki, cuma gigit aja, jangan dimakan. Iya cukup. Kemudian rokok lagi, pinang, luko. Sekarang yang perempuan kasih rokok kepada yang laki untuk syarat aja. Ini menandakan bahwa orang Dayak zaman dulu tuh menyirih dan merokok deh. Jadi dibuat menjadi satu tradisi. Tepuk tangan. Sudah semua? Kita lanjutkan dengan dipinggirkan aja itu. Kita sekarang lanjutkan acara kita dengan penyerahan barang adat. Untuk itu barangnya dipersilakan dikeluarkan. Ya, ini penyerahan barang-barang adat dari pihak pria kepada pihak wanita, ya. Serahkan, Pak. Yang mewakili keluarga pria menyerahkan kepada keluarga perempuan. Siapa mewakili keluarga perempuan atau wanita, dipersilakan. Pegang aja. Kamera, lihat ke kamera. Oh ya. Sama-sama pegangnya. Ya. Oke, boleh lihat ke kamera saya yang kuning, senyum. 1, 2. Tepuk tangan semuanya. Hah? Sudah, taruh di bawah lagi. Ya, gong itu adalah petumat, tapi nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Lare. Kemudian Rajau Uji didirikan. Tidak usah diangkat. Ya, ini mas kawin, silakan diterima. Oke. Boleh lihat ke kamera, Bapak? Nah, lihat kamera dulu, Bapak. 1, 2. Oke. Sudah. Ya, selanjutnya parang. Ya. Penyerahan parang. Penyerahan afid. Batu jala. Lambang nangkap ikan, untuk nangkap ikan. Terus perangkat untuk dari ya perangkat pakaian wanita, termasuk di dalamnya ada gelang juga. Terima kasih dan kita tepuk tangan semuanya.
Sekarang kita lanjutkan dengan penjelasan barang adat ini sendiri. Saya sendiri tidak tahu, jadi ahlinya yang menjelaskan. Silakan. Dia menjelaskan aja untuk mereka. Tajau ini mas kawin, ya. Ini menjelaskan. Kemudian kau memakai manggi lah. Bantuannya kayaknya ragu-ragu ya. Bantuan tolong. Ya, yang lebih pahamnya saya persilakan Pak Belare. Ya, mas kawin, kemudian ada istilahnya tadi ketumat ya, ada parang, ada batu jala. Kalau saya jelaskan tidak lengkap, ini minta tolong Pak Belare aja. Oh, Menanggi kan? Nah, ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. Jadi di sini saya sudah menerima barang adat dari anak kami Moses. Ini yang kita lihat ini semuanya ini. Artinya menandakan bahwa anak kami Moses itu memang sudah keluarga kami gitu. Jadi saya dan keluarga semua berterima kasih banyak dengan anak, bapak, keluarga yang memberikan barang ini kepada kami. Dengan senang hati, lapang dada kami menerima anak kami Moses dengan barang yang diserahkan kami. Itu sebagai tanda ikatan keluarga, membuktikan bahwa pada hari ini kita mengesahkan secara adat di depan kita semua. Itu, terima kasih. banyak artinya ya. Kalau harapannya mereka ini bisa langgeng sampai kakek nenek ya, sampai cucu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, kita berharap ya. Seandainya kalau ada apapun nanti pihak adat yang menyelesaikannya. Terima kasih. Bisa ditambahkan. Monggo ane tahu ku kocen. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi ini adalah merupakan ritual untuk penyerahan dan penerimaan barang adat. Tadi Pak Dr. Demo mewakili pihak laki menyerahkan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh adat kita di sini, karena ini adat wanita. Nah, kemudian saya suruh ponakan saya ini terima. Apa sudah sesuai dengan adat yang ada di suku sebutan atau Oheng, Bukot, dia sudah terima. Nah, sekarang saya menjelaskan secara keseluruhan. Ya, mohon maaf, bukan Pak Dr. Demo yang mewakili pihak laki, nggak bisa menjelaskan segala macam, tapi supaya lebih jelas lagi kan gitu. Ini tajau. Tajau ini adalah mas kawin. Mas kawin itu kalau istilah kami di sini tidak tahu kalau di Ambon, di Bugis, di Butun, di Banjar, di Jawa segala macam, tapi di istilahnya orang Dayak itu mas kawin. Mas kawin ini adalah suatu tanda bahwa perkawinan itu sah menurut ketentuan adat dari sejak nenek moyang dulu. Pernah dijelaskan oleh adat-adat terdahulu pakai istilah dan lain sebagainya, tapi saya tidak mau pakai istilah, saya pakai bahasa yang biasa aja. Ini merupakan rohnya, bilang kan, kayak kita beragama itu ini rohnya, salibnya kan gitu. Nah, ini tajau ini. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih nilainya.
Artinya kalau kami orang Dayak ini tajaunya tajam meko. Kalau nilainya dengan uang sekarang segala macam itu tidak pernah dinilaikan oleh nenek moyang kita dulu, dia pakai barang. Tapi sekarang kan orang kadang-kadang tidak punya duit, tidak bisa dapat ini, dia pakai uang. Ini sekian nilai. Tapi sekarang karena barangnya ada, kita pakai tajam meko. Nah, itu istilahnya. Mas kawin ini merupakan suatu ikatan yang tidak bisa dilanggar. Ingat, saudara, bapak-bapak yang mewakili pihak laki dan lain sebagainya, ini bisa membuat musibah. Artinya buat musibah itu kalau pihak perempuan yang melanggar, dia kembalikan barang ini kepada pihak laki. Itu tujuannya mas kawin. Jadi dia ini barang hidup. Kalau pihak laki yang buat masalah, dia tambah. Saya bilang masalah kalau zaman modern ini banyak masalah ya. Nanti kalau kita keluar ada yang WA segala macam-macam itu masalah kan gitu, mengganggu kerukunan dalam rumah tangga. Tapi itu bukan itu yang maksudnya. Ketika nanti ada permasalahan sampai cerai, itu maksudnya. Jadi saya ngomong masalah itu jangan menganggap bahwa oh ada masalah sedikit, ini Lia ada masalah kamu, kembalikan tajau saya. Oh ini Moses ada masalah kamu, tambah tajau ini. Enggak. Tapi yang bisa mengakibatkan nanti cerai. Kan gitu. Nah, kemudian ini ada gong. Gong ini bukan barang hidup, barang mati. Karena mempelai wanita belum pernah menikah, belum pernah istilahnya punya calon dan lain sebagainya, sehingga barang bungas itu istilahnya. Jadi apapun masalah, barang ini tidak bisa kembali. Itu maksudnya gong ini. Ini ketumat kami bilang, tapi udah tahulah bahasa Indonesianya itu tanda bahwa kita melabar ladang yang saya bilang kemarin itu, ladangnya masih bukan tanah orang, kan gitu. Tidak pernah dihuni orang, tidak pernah dilamar orang. Nah, kemudian barang pertanyaan ini sudah saya jelaskan tadi malam ya. Kita mau melamar ini itu. Nah, nanti secara rincinya nanti saya sampaikan di penjelasan yang berikutnya. Jadi karena kita ini terlalu sudah molor waktu, karena kemarin kan kita sudah janji undangan, kan kita janji jam 12 dan sebagainya. Saya yakin kita semua paham. Istilahnya tidak ada yang belajar buaya atau berenang. Kita semua tahu. Jadi sedikit saya ngomong, saya yakin kita paham semua. Sekian dan terima kasih. Dan tadi ponakan saya nyatakan mewakili pihak keluarga karena omnya Lia terima semua ini. Kurang lebihnya tidak dipersoalkan karena itu adat. Karena kita ini tidak bisa kita melebih-lebihi. Yang dulu nenek moyang kita bikin tajau, kita bikin helikopter, kan gitu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mereka bukan karena satu dan lain hal. Masalah pasti ada, tapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Intinya di situ. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa ada ganti sana, ganti sini, itu merupakan bagian dari adat saja. Tapi intinya bahwa tidak menginginkan adanya perkawinan ini sampai kepada kata perpisahan secara manusiawi. Terima kasih. Dan selanjutnya sebagai tanda penyerahan barang-barang ini dan lain sebagainya, maka kami juga menyiapkan dokumen dalam bentuk surat yang dua hal, yang itu mengenai dua hal berisi mengenai penyerahan barang ini dalam bentuk surat adat
yang tertulis nama barang-barang ini tertulis di dalamnya, dan untuk itu kita mohon ini disingkirkan, bawa ke dalam barang-barang ini. Lalu meja kecil ini dikeluarkan untuk tempat meja untuk kita tanda tangan dokumen nanti itu. Ibu Justina Kohat. Nih, itu dia. Oh. Ya. Ya. Selanjutnya pemangku adat. Kasih bapaknya begitu lagi. Ya ada. Ya, biar aja. 4 kali. Bisa apa? Ica, kasih ke dia. Ya, sip. Lihat kamera yang kuning, Pak. Bapak lihat kamera yang ini, Pak. 1, 2. Sudah semua kan? Oh, Michael belum. Tangan deh. Kalau enggak, kurang 1. Kamera yang ini senyum 1, 2. Iya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita hampir sampai pada ujung acara, pengunjung acara. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat dari orang yang berpengalaman kepada kedua anak kita yang baru menempuh hidup baru, dan pengalaman hidup silakan disampaikan, mana yang positif, mana yang perlu dihindari dan lain sebagainya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita masing-masing. Untuk itu nasihat kami persilakan dari pihak laki-laki. Pertama yang disampaikan oleh Pak Salmon, kami persilakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari keluarga besar Timisela Talimpong untuk memberikan nasihat kepada kedua anak kita, Moses Gabriel Timisela dan anak gadis dari Bapak Niko dan Ibu kekasih Nona Adelia Monika yang sangat cantik di saat ini. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara semua yang kami kasihi, selamat sore, shalom. Sore. Di kesempatan yang berbahagia ini,
perkenankan kami atas nama keluarga besar Timisela Talimpong dan keluarga besar Mulyadi Kafung, ya, mewakili semua keluarga besar, kami menyampaikan selamat siang bagi semua kita yang hadir di saat ini. Yang kami hormati Dewan Adat ASB Kalimantan Timur atau yang berada di Samarinda. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tetua, saudara keluarga besar Timisela Talimpong. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu keluarga besar Mulyadi Kafung. Dan yang kami banggakan dan kami kasihi kedua anak kekasih sebagai pengantin baru yang hari ini kita saksikan pernikahan mereka secara adat. Moses Gabriel Timisela adalah anak sulung dari Bapak Aibda Tony Timisela dengan Ibu Mei Talimpong, dan anak gadis dari Bapak Niko dan Ibu keluarga besar Mulyadi Kafung, anak gadis yang bernama Adelia Monika yang kami banggakan dan kami kasihi. Semua ini terjadi justru karena kasih dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kedua anak kita dan secara umum bagi keluarga besar Timisela Talimpong dan keluarga besar Mulyadi Kafung. Kata orang bijak, sebagai pakar cinta, mereka mengatakan bahwa dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, manusia sebagai orang percaya itu dimulai dari huruf B, diakhiri dengan huruf D. Di tengah-tengahnya ada C. C ini choice, yang artinya pilihan. Ada begitu banyak cewek, anak gadis di Kalimantan Timur, tetapi pilihan anak kami jatuh pada anak gadis Bapak Niko dan Ibu. Ada beribu-ribu cowok ganteng di Kalimantan Timur, tapi pilihan dari Nona Adelia Monika jatuh pada putra sulung dari Bapak Tony dan Ibu Mei. Ini berarti pilihan mereka ini sudah tepat. Dan oleh sebab itu kita sudah sama-sama menyaksikan pernikahan adat yang dilakukan ini suatu ikatan batin yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Mengapa Bapak dan Ibu kedua anak kekasih? Karena pernikahan itu dia suci. Pernikahan itu dia sakral. Pernikahan itu dia kudus. Dengan demikian dia tidak bisa dimasuki oleh hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan gereja, aturan dalam masyarakat, maupun aturan adat yang telah kita saksikan di hari ini.
Ini suatu tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh kalian berdua. Apa yang sudah disatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Apalagi sampai kembalikan mas kawin. Bapak dan Ibu, saya cerita sedikit. Kemarin malam saya ketemu dengan Nona Adelia menikah bersama dengan calon suaminya pada saat itu. Saya tanya-tanya, sudah berapa lama kalian pacaran? Mereka bilang sudah 2 tahun lebih. Itu berarti mereka sudah memiliki KTP. KTP-nya yaitu kartu tanda pacaran. Dan di hari kemarin kami mohon izin dari Bapak Niko bersama dengan istri kekasih untuk meminta anak gadis Adelia menikah dalam rangka pengurusan SIM bagi mereka berdua. Hari ini kita saksikan SIM itu adalah surat izin menikah, dan mewakili keluarga tadi sudah saya tanda tangan. Itu berarti sah menurut adat. Ya. Dan dengan demikian saya pesankan bagi mereka berdua, jangan sekali-kali mengurus KIS, karena KIS itu setan. Ya, KIS itu adalah kartu izin selingkuh. Tidak boleh sama sekali itu diurus. Sebab dampak dari mengurus KIS berarti mendapat BPKB, bibir pecah kepala benjol. Iya. Artinya dampaknya tidak bagus. Dan sebagai orang tua kami tegaskan itu tidak boleh. Ya. Karena pernikahan itu dia kudus, dia suci, dia sakral, dia tidak bernoda, dia tidak mengandung dosa, dia tidak mengandung perasaan buruk, maka pernikahan itu harus dijaga. Ya. Harus dirawat. Karena semua itu adalah merupakan restu daripada Tuhan. Seganteng-gantengnya Moses, kalau bukan Tuhan yang menentukan untuk dinikahkan bersama Adelia, tidak mungkin pernikahan itu bisa berlangsung. Secantik-cantiknya Adelia, kalau bukan Tuhan yang merestukan, itu berarti tidak mungkin terjadi pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan yang sudah terjadi di hadapan Tuhan dan Dewan Adat bersama kedua orang tua, kedua mempelai, maka ini harus dijaga. Ingat, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Oleh sebab itu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, tanggung jawab ini tidak ringan. Kata Meriam Belina, mulanya biasa saja. Tetapi setelah kalian berdua hidup secara bersama, ada banyak tantangan yang harus kalian lalui. Dan ingat, apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak Dewan Adat, apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja, apa yang sudah disampaikan oleh orang tua, itu harus dijaga demi kenyamanan pernikahan kalian berdua. Pernikahan itu kudus, dia suci, tetapi kemudian pernyataan itu dia gugur. Karena kalau kita telusuri di pengadilan negeri, banyak keluarga yang bercerai hanya karena hal-hal kecil. Oleh sebab itu, penguasaan diri, cinta kasih, taat, setia harus dimiliki oleh Moses dan Adelia sebagai suami istri. Ada masalah-masalah yang terjadi, dibicarakan secara bersama. Bagaimana hubungan kalian berdua sebagai suami istri? Jangan sampai pada saat pacaran saja kalian berada di timika. Bapak Ibu, timika itu tiap malam ingat kamu.
Jadi selama 2 tahun lebih Oce tetap ingat Ade, dan Lia juga tetap ingat Oce. Nah, sekarang mereka sudah menikah, maka mereka pindah dari Timika ke Semarang. Semakin rindu dan sayang. Kemudian tugas mereka ini berjauhan, maka mereka harus menyampaikan kata-kata itu, mengingatkan satu dengan yang lain. Moses berada di Balikpapan, Lia berada di tempat tugas yang cukup jauh, tetapi karena disatukan, Tuhan akan membuka jalan untuk mereka tetap tugas secara bersama. Mohon doa dari semua kita sebagai orang tua. Dan oleh sebab itu, di kesempatan ini, jangan sekali-kali kalian berdua ke Cilacap. Iya. Kalian berdua punya nostalgia masa-masa lalu. Itu harus dilupakan. Artinya cinta lama tidak boleh terucap. Sebab kalau cinta lama itu terucap, itu sangat menyinggung perasaan satu dengan yang lain. Jadi jangan sekali-kali mengungkapkan apa yang sudah berlalu di hari kemarin. Hidup baru sebagai suami istri yang muda, memasuki bulan-bulan madu, bulan kasih sayang. Tetapi pada saatnya ada fase-fase berikut yang penuh dengan tantangan. Oleh sebab itu, takut Tuhan itu yang nomor 1. Hidup dengan murah hati, itu kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7. Ya, harus hidup dengan murah hati. Sebab orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Bagaimana ciri dari murah hati? Sabar, setia, taat satu dengan yang lain dalam segala hal. Teristimewa. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada orang tua. Papa dan mama masih ada di samping kalian berdua. Iya. Oleh sebab itu, tidak boleh marah-marah orang tua. Sebab kalau marah orang tua, pelita akan padam. Itu kata firman Tuhan. Kalau pelita padam artinya tidak dapat berkat. Keempat orang tua ini ada di samping kalian berdua. Ya. Jadi hargailah mereka sebagai wakil Tuhan. Karena itu adalah titipan Tuhan bagi kalian berdua. Hargai mama, hargai papa, dari kedua belah pihak, hidup dengan rukun, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat atas rumah tangga kalian berdua. Yang terakhir, mohon maaf kalau terlalu panjang, Tuhan sangat membenci perceraian. Bapak ulang sekali lagi, untuk Moses dan Adelia, Tuhan sangat membenci perceraian. Itu tertulis dalam Malaki 2 ayat 16a. Nanti kalian berdua boleh baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama sesudah Malaki, Matius 2 ayat 16a. Tuhan sangat membenci perceraian. Ya. Yang paling terakhir, saya mengajak kedua anak kekasih boleh berdiri. Iya. Mohon izin ya bapak-bapak. Iya. Saling berhadapan, hadap kiri kanan, gerak. Iya. Iya, brigade itu biasa begitu kan? Iya. Masing-masing mengangkat tangan kanan, tangan kiri tidak boleh pegang Oce. Belum waktunya untuk pegang. Ya. Angkat tangan kiri. Bapak Ibu kita boleh ikuti secara bersama-sama.
Ya. Kemudian tangan kiri dan tangan kanan disatukan seperti orang yang mau berdoa. Ya, tidak boleh silang ya, Lia. Begini. Ya. Selanjutnya coba buka jari kelingking. Ya, buka ya. Jari tengahnya dilipat. Jari tengah ini melambangkan ego daripada masing-masing. Ya, sudah disimpan? Ya. Buka ibu jari. Ya. Kemudian buka jari telunjuk. Ya. Terakhir buka jari manis. Ya, jari manisnya dibuka. Dibuka. Ya. Agak susah Bapak dan Ibu. Harus dipanggil ahlinya, Pak. Ya. Ini ya, Bapak permisi. Ya, Bapak Ibu, ini sebuah penyegaran bagi kita yang sudah menikah ya. Ya. Ibu jari ini melambangkan orang tua. Orang tua tidak selalu bersama dengan kita. Jari kelingking melambangkan anak-anak kita. Bapak izin ya. Ya. Kalau mereka kecil, mereka ada bersama kita. Tapi pada saat mereka sudah dewasa, mereka kuliah, mereka bekerja, mereka tidak tinggal lagi bersama dengan kita. Ya. Jari telunjuk menunjukkan keluarga kita, saudara-saudara kita. Tidak selamanya mereka ada bersama dengan kita. Pada event-event tertentu saja mereka ada. Sesudah itu mereka kembali lagi ke rumah masing-masing. Tetapi jari manis, tempat kita meletakkan cincin pernikahan, itu tadi sukar untuk dibuka, melambangkan kehidupan suami istri tetap satu langgeng sampai Tuhan yang memisahkan. Manusia tidak boleh. Ya, itu yang bisa kami sampaikan bagi kedua anak kita. Semoga dapat disimak sebagai bekal untuk kehidupan rumah tangga kalian ke depan nanti. Dan jika Tuhan telah memberikan keturunan, jangan sekali-kali menjadi orang yang galak. Artinya jangan ke Portugal, sebab Portugal itu adalah persatuan orang tua galak. Iya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Bapak yang membawa acara. Tapi yang sudah lanjutkan aja. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan kata sambutan, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa Pak Salmon tadi yang mewakili pihak laki banyak ceritakan soal kitab suci gitu kan. Nah, sekarang saya menyampaikan sesuai tradisi adat aja, tapi nanti ada implementasinya. Karena kitab suci itu kita baca, kita pahami, tapi adat itu kita menyampaikan, kita membuat implementasinya. Bapak Ibu saudara sekalian, dan kemarin saya bilang bahwa calon mempelai hari ini adalah kedua mempelai anak saya, cucu saya yang berbahagia pada hari ini, yang sangat saya hormati. Kemudian yang berikutnya
semua keluarga dari pihak mempelai laki yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga dari pihak anak-anak saya yang dari pihak mempelai wanita, yang saya perlu sampaikan ucapan terima kasih pada kita semua. Kemudian yang teristimewa kepada semua lembaga adat Dayak sebutan Bukot yang pada saat ini menghandle semua urusan kita, istilahnya biar kita di laut, di udara, mereka sudah siap terbang untuk mengikuti kita. Akhirnya semuanya resmi menurut kita semua. Jadi patut kita menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, dan perlu kita tepuk tangan untuk Pak Boni, Pak Demo, dan yang lainnya. Karena hal ini sangat luar biasa. Biasanya dilaksanakan di kampung, baik di Ambon, baik di mana, baik di tempat kami, semua adat. Ini semua bapak-bapak ini adalah warga yang dianggap kita merantau di daerah orang, tapi kita sudah membuat suatu kesatuan yang istilahnya biarpun badai, biarpun apa, kalau kita sudah mengatakan iya, kita tetap melaksanakan dan tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya menurut keinginan kita, kan gitu. Nah, jadi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua dan juga semua pihak yang terlibat untuk membantu kita. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Nah, kemudian yang kedua, saya perlu menyampaikan permohonan maaf sebagai mewakili keluarga pihak perempuan, karena mudahan kita bisa memaklumi beginilah kita di rantau orang. Jadi semuanya serba kekurangan, semuanya serba tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau di kampung saya di sana, saya yakin bahwa kita tidak bersesakan begini, kita tidak panas-panasan begini. Kalau kita mau bikin di balai yang besar-besar, kita juga bisa memikirkan. Tapi namanya kita di rantau orang, jadi beginilah situasinya. Jadi saya mohon maaf untuk kita semua, walaupun banyak kekurangannya, baik dari segi pelayanan, baik dari segi apapun yang ada, ya saya mohon dimaafkan. Dan kami harus mengundang Bapak Ibu dari jauh dan lain sebagainya. Kita akan bersatu di sini sesuai dengan iman Kristus yang disampaikan Pak Salmon tadi, bahwa kita bersatu adalah pasti kita kuat. Kan gitu. Walaupun kita terpecah-pecah dari mana, kita bersatu, kita kuat. Nah, jadi sebelum saya sampai kepada yang intinya, maka saya fokus kepada ritual adat. Karena di antara semua barang adat ini tadi, ada yang tidak bisa dijelaskan tadi oleh semua lembaga adat. Kadang-kadang dibilang apa artinya? Dia hanya ikut-ikutan. Biarpun dia begini, hampir tidak ada yang mengerti masalahnya. Nah, Batu Jala ini, biarpun dia terpisah-pisah, ini kita ngomong masalah Injil disatukan dengan adat, tapi bersatu karena ada ikatan. Nah, maka hari ini, walaupun saya sekaligus membantu lembaga adat di sini, saya sebagai kakek, kalau bisa saya mengikat dan persatukan seperti Kristus. Dan tidak ada yang bisa memutuskan tali rantai ini kalau tidak oleh badai atau oleh Kristus sendiri. Nah, jadi saya minta cucu saya berdiri berdua, saya ikat.
batu jala ini menandakan bahwa inilah suatu problem di dalam kehidupan kita sebagai manusia. 1000 macam, 1 juta macam, tapi tetap bersatu karena diikat, karena sudah disatukan oleh rangkaian ikatan-ikatan batu jala ini. Maka peganglah batu jala ini, pegang, berjanjilah sesuai dengan tradisi adat nenek moyang kita bahwa bersedia membangun keluarganya seperti batu jala ini tidak akan bisa terpisahkan sampai seumur hidup. Berjanji sesuai dengan ketentuan adat nenek moyang kita, ini adalah tradisi kita dan keinginan kita, terkecuali itu adalah sudah kehendak Allah. Sekian dan terima kasih karena sudah berjanji sesuai dengan tradisi adat. Nah, artinya walaupun kita sudah diikat secara adat, apapun yang diinginkan oleh Tuhan Allah itu urusannya. Karena di dalam Injil dipisahkan oleh kematian. Jadi batu jala ini dengan sendirinya sudah terpisah. Silakan duduk kembali. Bayar, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, saudara sekalian, karena saya sudah menyampaikan permohonan maaf, juga berterima kasih kepada kita semua, dan saya sudah mengikat cucu-cucu saya dengan harapan bisa membangun keluarga yang bahagia, sejahtera di masa depan. Tuhanlah yang memisahkan karena kehendak Dia, kan itu. Jadi apa yang diurus oleh adat itu petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka yang berikut saya perlu menyampaikan, tidak perlu saya menyampaikan banyak. Kalau dari segi ilmu, kalian dua ini semuanya orang yang abdi negara, tahu urusan negara, tahu ilmunya, tahu etika dan lain sebagainya. Tapi di segi adat ada sedikit yang saya perlu sampaikan. Kita berkeluarga sesuai dengan keluarga Dayak. Siapa yang mertua kita, itulah yang menjadi istri kita. Mungkin paham. Artinya jangan hanya lihat di matanya Lia, harus lihat mertua, lihat kakek, lihat om, lihat tante. Itu etikanya kita berkeluarga secara Dayak. Istilahnya Prabowo, kalau ada kesulitan di dalam keluarga atau negara, kalau tidak bisa memberi bantuan kepada satu orang, jangan memberi hambatan, tapi memberi jalan, kan gitu. Kemudian pihak perempuan, semua keluarga pihak laki itulah yang suami. Artinya apa? Saya kupas secara keseluruhan. Jangan besok hari ini kita bilang mama, ya ini kedua-duanya, bapak. Tapi 2-3 bulan nanti mertuanya mengunjungi, kenapa dia datang di sini? Minta duit, minta apa? Itu belum tentu. Itu etikanya. Susah senang, orang tua itu perlu melihat senang apa tidak, bukan cari uang. Kan gitu. Bahkan di tradisi kita orang Dayak yang beladang, yang bikin petani segala macam, 2-3 tahun mertuanya yang bimbing anaknya kerja ladang supaya tahu jadi petani. Tapi kalian kan pegawai, kan gitu. Nah, bukan datang minta uang segala macam, tapi siapa tahu keluarganya sulit. Atau kalau ada kelebihan, undanglah orang tua. Orang tuanya sakit, ditelepon, tanya bapak sakit, ibu sakit. Itu sebaliknya dan lain sebagainya. Itu harus yang diutamakan, kan gitu. Kemudian yang kedua,
kalau kita sudah memperhatikan keluarga kedua belah pihak, kalau ada kelebihan, kalau seperti yang hidup di kampung, ya biarpun kita polisi, biarpun kita tentara, saya kan mantan camat, apa yang orang urus di kampung suruh gotong royong, kita urus. Nanti kalau pensiun pulang ke kampung, orang bilang apa itu, kan gitu. Jangan menganggap bahwa kita terus, namanya kita punya tugas itu adalah cara kita mencari kehidupan, tapi tetap kita jadi masyarakat, kita bantu tetangga dan lain sebagainya. Itu etika gitu kan. Karena kadang-kadang kita lihat di TikTok itu kan tidak sesuai dengan tradisi adat. Tapi saya yakin karena kita ini banyaknya nasional, kita tidak hidup di kampung segala macam. Hanya saya kasih tahu, takut nanti tiba-tiba pulang ke kampung, tidak tahu yang mana yang kakek, mana yang nenek segala macam. Begitu juga pergi ke Ambon segala macam, ngaku-ngaku aja datang ini kakek dia segala macam. Nah, jadi apapun yang terjadi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, harus menghormati, dan etika di dalam keluarga kita harus ingat, kita harus tahu. Artinya mudah-mudahan secara agama kita tidak salah, kan gitu. Kita tidak keliru. Apapun yang orang ngomong ya kita tanya dulu, kita perhatikan dulu. Nah, apakah lagi kalian berdua ini, kalian saya bilang kan nikahnya di Samarinda. Nanti kadang-kadang cuti bisa pulang ke kampung Longpenane sana, Kecamatan Longapari, Kabupaten Makamulu. Kalau dari sini 3 hari 3 malam baru sampai, 3 kali ganti kendaraan, atau nanti pulang ke kampungnya Moses. Apapun rintangannya, kalau kita punya waktu, kalau ada urusan adat di keluarga, ada urusan yang sangat penting, kalau keluarga minta tolong, jangan ini gini, yang tidak ada alasan walaupun ada waktu, kan gitu. Nah, kemudian acara adat ini bukan sampai di sini. Ingat ya, bukan sampai di sini. Kalau kami tidak tahulah di sana, mohon maaf. Nanti kalau Tuhan kasih rezeki, kasih berkat, punya turunan, itu ada lagi ritualnya. Jadi lebih baik saya ngomong supaya pihak laki ini jangan kaget, kenapa kakeknya lihat dulu ndak ngomong segala macam. Nah, itu sesuai dengan tradisi. Suka tidak suka, hal itu tidak bisa dilaksanakan di tempat lain, harus di tempat wanita. Nah, nanti kalau Tuhan juga kasih petunjuk, bisa keluar dengan selamat, dengan sehat, itu ada lagi adatnya. Kenapa? Kalau kita nikah secara adat Dayak, bapak ibunya tidak punya adat, anaknya dari dia lahir sampai dia nanti nikah, dia tidak boleh dipasang adat. Karena takut ketulahan. Saya tidak mau tanggung jawab. Ini pesan orang tua. Saya ngomong di sini, saya kawin, nikah dulu, saya pakai adat, anak saya nikah pakai adat. Kita tidak pakai yang tidak sah. Walaupun yang nikah itu sudah beranak cucu, tetap kita tidak bisa melaksanakan nikah adatnya secara adat. Silakan dia pakai jalan lain, itu urusannya. Tapi yang jelas kan melanggar adat dan melanggar agama yang mewakili pihak laki tadi sampaikan. Dan Dewan Adat tidak akan mau bertanggung jawab dengan hal-hal yang demikian. Makanya kami sebelum nikah orang itu, keluarga itu, kami harus tanya latar belakang orang tuanya dulu. Karena ponakan saya ini saya jamin, karena saya juga yang pasang adat dulu waktu nikah, makanya saya berani pasang adat. Kalau mereka tidak punya adat, saya tidak berani juga mengeras adat untuk anak dia atau cucu saya. Nah, itu kami orang Dayak. Saya tidak tahu kalau yang lainnya.
Ya mohon maaf, kadang-kadang ada yang nikah kawin campur segala macam. Tapi kita jangan kalah. Kalau kita memang sebagai orang tua yang sudah punya adat, anak kita kawin campur dengan siapapun, kita harus pasang adat. Kalau yang calon anunya tidak mau ikut, tidak mau turut, bubar. Karena sangat terhina adat. Kalau kita punya adat, anak kita tidak punya adat, hanya baca bismillah, terjadilah semuanya. Tidak menghargai adat. Makanya banyak juga ponakan-ponakan saya yang kawin campur, tetap saya bilang kawin adat juga, kan gitu. Supaya adat ini jangan kita ketularan dengan nenek moyang kita. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan, karena para undangan juga sudah kita molor-molor, mungkin mereka capek, mereka tidak ikut. Nanti kalau perlu kita diskusi secara keluarga, masih banyak jam sampai kita kembali ke papan nanti segala macam. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada kita semua, dan juga mohon maaf kepada lembaga adat Dayak sebutan Bukot yang ada di Samarinda. Mudah-mudahan kita tidak sangat merepotkan. Sekian, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada kedua calon mempelai kita yang pada intinya kalau saling melengkapi. Kalau Pak Salmon tadi mengatakan bahwa Tuhan sangat membenci adanya perceraian, kalau tidak salah tadi Pak ya, itu adat juga sebenarnya tidak menginginkan adanya perceraian. Jadi sudah nyambung satu sama lain. Silakan melaksanakan kehidupan baru Anda berdua. Sukses ya. Baik, selanjutnya kita akan berdoa sebelum kita santap siang bersama, karena ini sudah mau jam 2 ini. Saya akan bawa doa dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah melalui proses adat besar, kami ingin santap siang bersama. Berkatilah hidangan yang akan kami santap, berkatilah mereka yang menyiapkannya, berkatilah kami yang akan santap siang bersama. Karena Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat makan. Iya, taruh sudah. Mana itu? Kakak 1000 om. Oke. Mana itu? Ya om.